Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fajar Daman Nugraha. Saya guru di SDN Bunder 1, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan hari ini, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran pada kelas 5 dengan tema panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor. Untuk lebih jelasnya, saksikan video yang akan saya lakukan, pembelajaran yang akan saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya pada pembelajaran saya agar di kemudian pembelajaran saya semakin menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi. Yes. Selamat pagi. Pagi. Yes. Selamat pagi. Pagi. Yes. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum memulai, Bapak akan mengecek kehadiran dulu ya, absen dulu. Hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Jian. Jian kenapa tidak masuk? Tidak ada kabar? Ya. Tidak ada kabar. Oke, Zian tidak ada kabar. Cuma oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita dipimpin doa oleh Maulia. Maulia maju pimpin doa. Silakan. Yo. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, terima kasih Maulia. Silahkan duduk. Kita sehabis berdoa menyanyikan dulu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Dirijen Nesya, silakan maju Neng. Dirijennya Nesya. Ingat, saat menyanyikan lagu Indonesia Raya harus berdiri. Terus jangan bercanda, harus hikmat ya.
Oke, terima kasih Nesya. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, pelajaran hari ini adalah tema 6. Ya, silakan bukunya dibuka. Tema 6, bukunya dibuka. Bagian panas dan perpindahannya, subtema 1. Sudah? Sudah. Oke, masih ada yang ingat tidak? Pelajaran kemarin yaitu tentang kalor. Nama lain dari kalor. Siapa yang tahu? Ya, Maulia, nama lain dari kalor apa? Apa? Panas. Betul tidak? Nama lain dari kalor itu panas. Betul, bagus Maulia. Ada di bumi ini berbagai macam sumber energi panas. Dengarkan, benda yang dapat menghasilkan energi panas itu disebut sumber energi panas, ya. Sumber energi panas ini dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah sumber energi panas yang terbesar di bumi apa? Matahari. Matahari, pinter. Sumber terbesar di dunia adalah matahari, ya. Semua makhluk hidup itu memerlukan sumber energi matahari. Sebelum itu Bapak mau bertanya ini, apa sih manfaat dari panasnya matahari? Apa ada yang tahu tidak? Untuk apa saja? Panas matahari untuk apa saja? Menjemur pakaian, apalagi? Nah, selain untuk menjemur pakaian, sumber energi panas matahari juga bisa untuk tumbuhan, yaitu untuk membantu pembuatan makanan untuk tumbuhan yang biasa disebut dengan fotosintesis. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian nanti simak yang Bapak akan tampilkan di depan, ya. Tolong disimak sekalian, Bapak akan menjelaskan. Ini lihat, jadi pertama pembelajaran hari ini adalah kompetensi dasarnya untuk menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian, yaitu menemukan benda-benda sekitar yang dapat menghantarkan panas. Lalu, membuat laporan pengamatan tentang perubahan benda. Nah, untuk kompetensi dasar 4.6, nanti kalian akan melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Dan indikator pencapaiannya adalah mempresentasikan hasil laporan kalian tentang perubahan benda akibat panas matahari, nanti akan di depan kelas. Jadi begini ya, nanti Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengamati, untuk melakukan percobaan tentang perpindahan panas, ya. Nanti. Nah, tujuan kegiatan pembelajarannya adalah dengan mencermati video pembelajaran, siswa mampu menemukan benda-benda sekitar yang dapat mengantarkan panas secara benar. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu membuat laporan pengamatan tentang perubahan benda akibat panas matahari. Dengan melakukan percobaan juga, siswa mampu mempresentasikan hasil laporan percobaan tentang perubahan benda akibat panas matahari. Ya, nanti kalian akan melakukan sebuah percobaan.
apa sih perubahan yang akan terjadi pada suatu benda apabila terkena sinar matahari? Oke, lihat. Nah, sumber energi panas tadi yang Bapak sudah sampaikan, ya. Nah, lalu di sini ada macam-macam sumber energi panas. Pertama, ada sumber energi panas matahari. Matahari adalah sumber energi panas terbesar bagi bumi dan seluruh isinya. Energi panas matahari memiliki manfaat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Tadi untuk manusia buat apa? Menjemur pakaian buat apa, Uti? Menjemur pakaian buat apa lagi? Mengeringkan ikan. Menjemur ikan ya, atau mengeringkan. Terus apa lagi? Ya. Terus apa lagi? Buat tumbuhan. Untuk tumbuhan apa tadi? Untuk apa, Bar? Untuk, ya, betul, untuk proses fotosintesis. Yang kedua, yaitu sumber energi panas bumi. Di dalam bumi juga terdapat sumber energi panas yang asalnya dari batuan di dalam bumi. Energi panas bumi itu biasa disebut energi geotermal. Energi apa katanya? Geotermal. Lalu energi panas bumi ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang menghasilkan listrik. Panas bumi juga bisa dijadikan sumber pemanas di gedung-gedung. Nah, itu tadi sumber energi panas bumi. Lalu yang ketiga, sumber energi panas api. Kalian tahu api tidak? Tahu. Coba api kalau kena tangan kalian bagaimana? Panas. Mau kena api mau? Enggak ya. Makanya jangan bermain-main dengan api. Seperti juga jangan bermain-main dengan cinta. Waduh, cinta aja cepet. Ya, api bisa dihasilkan dari bahan bakar minyak, batu bara, dan gas. Ya, bisa dari minyak, batu bara, dan gas. Lalu yang keempat ada sumber energi panas listrik. Energi listrik bisa dihasilkan dari energi panas dan bisa diubah menjadi energi panas juga, teman-teman. Di rumah, ada banyak energi panas yang bersumber dari listrik. Misalnya, penanak nasi, atau kalian biasa sebut apa? Magicom. Kalau Bapak ngomongnya rice cooker. Lalu ada setrika listrik. Tahu kan? Zaman dulu ada nggak setrika listrik? Zaman dulu setrika itu memakai apa? Arang, kayak batu itu ya, panas yang arang. Jadi ngegosoknya pakai itu. Belum ada listrik. Ya. Terus juga sekarang ada oven. Oven gunanya untuk apa? Memanggang. Oven memanggang kue. Di sini siapa di rumahnya yang punya oven? Widih, hebat. Punya oven? Siapa lagi? Yola punya oven. Kamu punya oven? Bagus. Open, Yola bisa nggak ngegunainnya? Nggak bisa. Open buat apa di rumah? Manggang kue. Berarti mamanya suka bikin kue? Jualan. Keren. Kamu buat apa? Buat itu bikin kue lebaran. Kue lebaran. Kamu bisa ngegunainnya oven? Enggak. Oke. Belajar ke mama bagaimana sih cara menggunakan oven. Nanti aku mau bikin kue. Kue yang kayak di bobo-bobo itu, siapa yang bikinnya nggak enak? Oke, lalu ada kompor listrik. Ada yang udah pakai kompor listrik di rumahnya? Wih, orang kaya. Ada yang udah pakai kompor listrik? Enggak, belum ada. Bapak di rumah masih pakai hau. Tahu nggak? Apa hau? Iya, jadi kayak kompor tapi pakai kayu ya, kayak tungku itu dimasukin kayu. Ya, baralak. Kamu tahu baralak? Tahu. Bapak juga pakai dulu baralak, bener. Tahu baralak? Dari apa baralak? Dari daun-daun itu yang Kepala, kepala lagi. Kelapa ya, baralak disebutnya ya. Bener. Emang mau lihat tinggal di mana? di Rangkas. Di Rangkas, orang Rangkas juga baralak ngomongnya. Iya. Oh, sama. Bapak juga di Ciamis baralak. Oke, itu macam-macam sumber energi panas.
Lalu yang kelima ada sumber energi panas gesekan. Nah, gesekan dua benda bisa menghasilkan energi panas. Saat berada di tempat yang dingin, kita bisa menggosokkan kedua telapak tangan dengan cepat dan hasilnya telapak tangan jadi hangat. Cukup. Nah, tadi katanya kalau menggosokkan dua benda akan terasa hangat. Sekarang coba kita yuk, coba tangannya dirapetkan. Siap digosok ya, pelan dulu. Digosok, ayo digosok. Digosok, ditekan ya, ditekan sambil digosok. Makin kenceng. Ada hangat-hangatnya nggak? Panas. Nah, itu adalah contoh gesekan yang menghasilkan energi panas ya. Jadi apabila kalian sedang berada di tempat dingin, contohnya kalian berada di mana? Di puncak. Wow. Siapa yang sering jalan-jalan ke puncak? Wih, di orang kaya. Nah, jadi kalau kalian sedang berada di tempat dingin, bagaimana caranya untuk menghangatkan tubuh? Menggosokkan tangan. Salah satunya ya, salah satu caranya menggosokkan telapak lagi, gosok. Oh, nih, gosok, ikutin. Langsung ke pipiin, taruh. Nah, itu bisa membuat badan kita menjadi hangat. Terus apalagi bisa juga zaman dulu ya, zaman purba, zamannya si Jaduk ya. Zaman purba dulu mereka menggunakan dua buah batu atau dua buah batang kayu. Ya, jadi batu, tapi batu juga tidak sembarang batu ya. Carinya batu yang kayak seperti batu kali tuh, yang bulat-bulat digosokkan. Cek. Itu bisa menghasilkan panas, percikan api, yaitu dari gesekan. Tapi kalau misalkan kamu mau lihat digesek sama siapa? Putri, pipinya diadu-aduin, gesek, apakah akan menghasilkan sumber energi panas? Enggak ya. Masa pipi dia digesek-gesek gini sama pipinya, yang ada geradagan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk kalian lebih memahami, simak video yang akan Bapak tampilkan. Ya, perhatikan. Sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita telah memasuki materi semester 2, yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, materi perpindahan kalor ini merupakan materi tema 6. Baiklah anak-anak, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang panas atau kalor. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang suhu. Yang ketiga kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Yang keempat kita membahas tentang perpindahan panas. Nah, pasti kalian semua pernah berjalan di bawah terik sinar matahari kan? Kira-kira apa yang kalian rasakan saat berjalan di bawah terik sinar matahari tersebut? Tentunya tubuh kalian merasa panas bukan? Rasakan itu berasal dari matahari. Panas disebut juga kalor. Nah, tahukah kalian apa saja sumber kalor atau sumber panas yang ada di sekitarnya? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Nah, ada sumber panas yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama itu adalah matahari, kemudian yang kedua ada api unggun, yang ketiga ada kompor menyala, yang keempat ada panas bumi, dan yang kelima ada korek api menyala. Dan masih banyak sumber panas yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat panas. Nah, anak-anak, panas atau kalor memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Nah, adapun manfaat panas yang pertama yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian manfaat yang kedua yaitu panas matahari
dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Dan manfaat selanjutnya yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk memberikan pakaian serta macam-macam bahan makanan. Misalnya seperti ikan, serta kerupuk. Nah, itulah beberapa manfaat panas. Kemudian, materi selanjutnya, kita akan membahas tentang suhu. Nah, suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya benda. Nah, anak-anak, tinggi rendahnya suhu yang disertai dengan perpindahan zat perangkap minyak. Kemudian baiklah, demikian materi perubahan kalor atau panas yang telah Putri diberikan pada hari ini. Semoga apa yang Putri dijelaskan dapat dengan mudah kami pahami dan juga semoga bermanfaat. Untuk selalu mendapatkan info terbaru seputar materi pelajaran, kita lanjutkan notifikasinya ya. Dan juga Oke, cukup. Oke anak-anak, tadi dari penjelasan yang di video, kalian sudah mengerti? Mengerti? Sudah mengerti? Mengerti, oke, baik. Sekarang Bapak akan membentuk sebuah kelompok, ya, sebuah kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang, ya. Nanti nama-namanya akan Bapak siapkan. Jadi kelompok 1 siapa saja, kelompok 2 siapa saja, kelompok 3, kelompok 4, ya. Jadi kalian nanti membuat kelompok lalu mengerjakan LKPD dari Bapak, ya. Nanti dibaca dulu petunjuknya. Oke, sekarang kalian bentuk kelompok dulu, ya. Silakan. Jadi anak-anak, nah kalian sudah membentuk kelompok. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Kalian nanti tolong perhatikan, ya. Pegang dulu. Pegang. Nah, sekarang setiap kelompok perhatikan di LKPD-nya, ya. Lihat, kompetensi dasar. Di situ ada menerapkan konsep perpindahan kalor dan kehidupan sehari-hari, lalu melaporkan hasil pengamatannya tentang perpindahan kalor. Nah, jadi kalian akan melakukan percobaan, lalu nanti hasilnya dipresentasikan di mana? Di depan kelas, ya. Percobaannya apa? Perhatikan petunjuknya. Nanti kalian menyiapkan 3 piring dengan masing-masing, dengarkan. Menyiapkan piring 3 buah dengan masing-masing es batu di atasnya. Kemudian nanti piring itu ditaruh di tempat yang berbeda. Yang pertama, piring pertama ditaruhnya di luar, yaitu di bawah sinar matahari. Piring kedua ditaruh di atas meja kelas, meja kalian, ya. Lalu yang ketiga, piring ketiga ditaruh di rak buku, di situ tuh, ya. Nah, sebelum itu lihat atasnya, di situ ada kolom tema, nama siswa, kelas, kelompok, waktu, itu ada nama guru. Perhatikan. Nanti nama siswanya, nama kelompoknya kalian tulis sesuai tadi kelompok 1, 2, 3 atau 4. Perhatikan. Kelasnya diisi kelas 5 semester 2. Terus nama gurunya diisi sama anggota kelompoknya siapa aja. Tulis. Tidak usah, nggak apa-apa. Jadi anggota kelompoknya kalian tulis namanya siapa saja. Nah, di setiap kelompok itu ada yang namanya ketua. Oke ya, dengarkan. Ketua di kelompok pertama Maulia. Di kelompok kedua ada si Rehan. Di kelompok ketiga ada si Wisnu. Di kelompok keempat ada si Akbar, ketua kelompoknya, ya. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaan.
percobaan. Nanti di situ ada pertanyaan. Setelah melakukan percobaan ada pertanyaan. Dengarkan. Perhatikan. Dengarkan. Setelah melakukan percobaan, mengamati hasil percobaan, nanti kalian jawab pertanyaannya tuh. Nomor 1. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Nah, nanti kalian jawab, mana nih es batu yang di piring 1, 2, atau 3? Lalu pertanyaan kedua, mengapa? Jelaskan alasanmu. Nah, nanti kalian ditulis juga alasannya apa. Kenapa ya di piring 1 itu mencairnya lebih cepat? Kenapa piring 2 atau piring 2 ya mencairnya lebih cepat? Atau kenapa piring 3 mencairnya lebih cepat? Jadi harus disertai dengan alasan. Mengerti sampai sini? Mengerti. Paham sampai sini? Paham. Paham sampai sini? Paham. Aduh, Mak Loyo nih kayaknya. Ayo, siap-siap, kita tepuk semangat dulu ya. Siap. Tepuk semangat. Ulangi lagi, yang sampai semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke. Nah, sekarang ketua kelompoknya silakan ambil piring. Masing-masing ketua kelompok. Sini. Sudah disiapkan. Nih piring ketua kelompok 1. Kelompok 2 mana? Rehan ya. Piringnya. Kelompok ketiga. Kelompok keempat. Siap. Taruh di atas meja. Piringnya taruh di atas meja. Jangan ditumpuk. Bapak akan memberikan batu es. Ini namanya batu es ya. Bukan batu ginjal. Taruh piringnya, taruh aja, taruh. Taruh piringnya, jangan di atas buku ya. Yang benar naruhnya, jangan miring atunya. Iya, 1 piring, 1 batu, 1 es batu. Jangan di atas buku piringnya, basah ntar. Yang sebenarnya jadinya. Panas. Dingin, panas. Bentar. Panas. Dingin ya? Bukan panas. Awas bukunya, awas takut basah. Awas. Lo kayak gitu aja, Pak. Dua boleh. Bentar dua aja. Ini aja. Oke, cukup. Nah, dengarkan. Nanti kalian bagi tugas. Ini kan ada 4 orang, ada juga yang 3 orang ya. Nanti kalau yang 3 orang, 1 orang naruh piring di rak, 1 orang di luar, 1 orang di atas meja. Jadi diamati ya, diamati terus. Jadi 1 orang di luar diamati piringnya. Nah, ini yang berempat bagi tugas. Siapa yang ngamatin di luar, siapa yang ngamatin di meja, siapa yang ngamatin di rak. Yang nungguin di rak ya. Bisa? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, dengarkan, setelah mengamati percobaan ini, setelah melakukan percobaan, perhatikan. Setelah melakukan percobaan, kalau sudah ditemukan jawabannya, kalian tinggal diisi di kertas tadi ya. Pertanyaannya jawab. Silahkan, ada yang di luar, ada yang di dalam, ada yang di dekat rak. Yuk, bagi tugas. Ya, silakan bergerak, bagi tugas.
Waktunya sudah habis. Apakah pekerjaan kalian sudah selesai semua? Bagus. Kalau sudah selesai, Bapak akan memanggil perwakilan setiap kelompok. Ya, oke, kita mulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama, silakan perwakilannya siapa? Maulia, silakan Maulia, maju. Jangan awas stop sorot. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil tadi. Es batu yang mencair terlebih dahulu adalah es batu piring pertama, karena es batu piring pertama terkena sinar matahari sehingga lebih cepat mencair. Terima kasih. Begitu pula kesimpulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok 1, buat Maulia. Oke, selanjutnya kelompok 2 diwakili oleh Ananda Rehan Subagio. Tepuk tangan dong buat Rehan. Oke, Rehan, assalamualaikum dulu, perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Naufal Bayu Purnama. Saya akan mempresentasikan manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu. Es batu pertama, karena es batu pertama ditaruh di bawah sinar matahari, karena itu es batu lebih cepat mencair. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Ananda Rehan, perwakilan dari kelompok 2. Nah, jadi itu jawabannya. Oke, kita ke kelompok ketiga yang akan diwakili oleh Ananda Besar. Yuk, Akbar. Akbar kan besar artinya. Sini. Yo, perkenalkan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar. Saya dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan Hasil percobaan tadi. Es yang akan cair adalah piring pertama, karena terkena sinar matahari akan bercair. Oh, jadi yang lebih cepat cair yang terkena Matahari. Cukup? Cukup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Akbar. Oke, terima kasih buat kelompok Akbar. Sekarang perwakilan dari kelompok 4. Giri ya? Sunan Giri, ya sini maju. Giri. Asik cus. Assalamualaikum dulu, Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Giri Aprian Nugraha. Saya dari perwakilan kelompok 4. Es batu yang mencair terlebih dahulu adalah es batu yang ada di piring ke-1, karena es batu pertama disinari matahari sehingga lebih cepat mencair. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Giri, terima kasih. Nah, anak-anak, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan tadi LKPD yang Bapak berikan. Rata-rata jawaban kalian adalah es batu yang lebih cepat mencair ada di piring pertama. Karena apa? Karena es batu pertama terkena sinar matahari, sehingga lebih cepat mencair. Pinter ya. Oke, itu tadi kalian sudah kerjakan. Terima kasih Bapak ucapkan. Nah, untuk nanti di rumah, dengarkan. Untuk nanti di rumah, Bapak sudah membuat Google Form. Nanti Bapak akan kirimkan di WA grup kelas. Nanti kalian tolong isi. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi. Ya, nanti kerjakan di mana? Di rumah. Jangan lupa masukkan alamat email kalian masing-masing. Nah,
Sekarang LKPD-nya dikumpulkan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu sini kumpulkan. Ya, terima kasih Maulia. Kelompok 2. Terima kasih Rehan. Kelompok 3. Akbar. Kelompok 4. Giri Rosmayadi, silakan. Woi. Bentar lagi bikin nasi kuning. Ganti nama. Oke, terima kasih. Nah, karena pelajaran hari ini sudah selesai, jadi intinya pelajaran hari ini adalah bahwa sinar matahari atau sumber energi panas ini bisa mempengaruhi apa katanya? Bentuk suatu benda. Contohnya tadi apa? Matahari. Bisa mempengaruhi bentuk es batu. Ya, akhirnya es batunya mencair dari padat ke cair. Ya itu. Sampai sini ada yang mau bertanya sebelum pulang? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada silakan beres-beres. Silakan bereskan bukunya. Masukkan ke tasnya, bereskan dulu, mejanya harus bersih. Bereskan. Kalau sudah beres, duduk rapi. Kita akan berdoa dulu, duduk rapi, tasnya jangan dulu dipakai. Duduk rapi. Duduk rapi dulu. Sudah? Oke. Sekarang kita pimpin doa dulu. Maulia silakan. KM pimpin doa dulu. Ayo Neng. Sini Neng. Ingat berdoa duduk yang rapi. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali Maulia. Terima kasih banyak. Oke anak-anak, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya pada hari ini saat pembelajaran. Lalu Bapak ingatkan, pulang dari sekolah langsung ke rumah dulu ya. Ganti baju, kalau makan, sholat, kalau mau main bilang dulu sama orang tuanya. Izin. Oke, sudah selesai, silakan duduk rapi. Jangan lupa hari ini yang piket jangan dulu pulang. Tugas dulu ya, kewajiban dulu piket hari ini. Oke, siap. Kelompok 4, silakan bawa tasnya pulang. Yang rapi. Kursinya naikkan. So. Ya, kiri.